Bersehati di dalam doa. Tuhan, inilah kami ya Tuhan, yang penuh dengan kekurangan kelemahan, tetapi yang dicintai oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dikokohkan iman kami oleh anugerah dan firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, menjadi waktu kami bertemu dengan Tuhan, menjadi waktu kami berinteraksi dengan Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam kasih kuasa-Mu yang tidak terhingga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan dengan sungguh memohon supaya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, teguhkan kami untuk melayani, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami persembahkan ruangan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan, sucikan hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, bersyukur karena hari ini kita memasuki bulan yang baru, Juni 2023, dan kita juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima perjamuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38 dengan tema Serving God Without Shame and Fear. Saudara sekalian, mari kita membuka dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya yang diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, menurut pendapat saya sekalian, kehidupan orang Kristen yang sehat itu mengalami 3 fase masa kehidupannya. Saudara sekalian, yang pertama yang saya sebut dengan fase menerima. Di dalam fase ini sekalian, seseorang Kristen menerima dengan berlimpah anugerah Tuhan, menerima keselamatan di dalam Injil Kristus Yesus sebagai pintu gerbang. Dia masuk menjadi anak Allah, murid Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dia menerima segala pelayanan dari sesama, menerima pemeliharaan Tuhan, menerima kepedulian, berkat-berkat, kasih yang melimpah di dalam seluruh kehidupannya sekalian. Tetapi orang Kristen
tidak boleh berhenti di dalam taraf hanya menerima dan menerima saja dari anugerah Tuhan. Dia harus memasuki fase yang kedua, yang disebut dengan bertumbuh dan menjadi semakin kuat sekalian. Fase ini dia semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ada kerinduan kepada firman Tuhan, ada semangat untuk menjalankannya, ada pengalaman yang indah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan di dalam firman. Firman itu begitu nyata, menjadi terang di dalam hidupnya, menjadi pelita di dalam setiap langkah-langkah hidup yang dia jalankan, lewati sekalian. Sehingga dia tidak hanya mengerti untuk menerima berkat, tetapi tahu juga apa isi hati Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan. Dia menjadi seorang yang semakin kuat imannya di dalam menghadapi segala tantangan hidup, pergumulan, penderitaan dunia ini. Sekalian, dunia yang kita tinggal ini digambarkan sebagai lautan air mata. Di dalamnya begitu banyak pergumulan, tantangan, kesulitan yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Dan itu juga menjadi satu realita kehidupan bagi kita sebagai orang Kristen. Tetapi waktu kita bertumbuh dan kuat sekalian, iman kita dimampukan sanggup menghadapi tantangan. Dan kita juga setia beribadah, setia mengasihi, mencintai Tuhan. Punya antusias yang tinggi, datang di dalam ibadah, berkenalan, berkomunikasi satu dengan yang lain. Sekalian di situ mencetuskan, memperlihatkan dia tidak menjadi orang Kristen sekedar pasif dan terima, tetapi juga sudah bereaksi dan bertumbuh kuat di dalam setiap tantangan kehidupan. Dan ketiga sekalian, dia menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan. Artinya sekalian, di dalam fase ini dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berusaha untuk hidup bagi orang lain. Dia tidak hanya minta dipeduli, diperhatikan orang, tetapi dia juga punya kemampuan kasih, kekuatan semangat untuk mempeduli, untuk mengasihi, untuk mendoakan, untuk melayani sesama. Sekalian, dia tidak hanya menjadi seorang Kristen yang menerima anugerah yang berlimpah, tetapi dia juga menjadi sarana di dalam tangan Tuhan. Melalui kehidupan pribadinya, melalui tutur katanya, melalui tindak tanduknya, kuasa Tuhan dinyatakan. Kasih Allah dirasakan oleh sesama melalui setiap bagian aspek kehidupannya. Tutur katanya bisa menghibur, membangunkan orang lain. Karena di dalam tutur katanya itu sekalian ada kasih kuasa Tuhan, ada firman Tuhan. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun, melayani dengan kata-katanya. Sekalian, dia menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan anugerah kuasa Tuhan yang begitu nyata. Sehingga dia menjadi sarana di dalam tangan Tuhan menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan sekalian, konsep hidupnya, visi hidupnya juga menjadi semakin luas. Untuk kerajaan Tuhan yang begitu mulia, untuk pemberitaan Injil, untuk pembangunan tubuh Kristus. Tidak hanya semata-mata konsep hidup, visi hidup untuk kepentingan diri, untuk cari uang, untuk cari kenikmatan, kenyamanan diri sendiri. Sekalian, tetapi lebih luas, lebih kaya, lebih mulia. Di dalam kerajaan kemuliaan Tuhan bersifat kekekalan, pandangan yang jauh ke depan dengan pengharapan yang membawa satu sukacita yang luar biasa. Saya harap kita semua mengalami 3 fase kehidupan ini. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Kita dipertumbuhkan Tuhan melalui gereja Tuhan dan melalui firman Tuhan. Dan kita pun hidup berbuah, masuk ke dalam satu fase pelayanan yang menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Hari ini kita merenungkan satu tema, sekalian, melayani dengan tanpa merasa malu, melayani dengan tanpa merasa takut. Ini adalah fase hidup orang Kristen yang sangat penting, satu fase kehidupan Kristen yang dewasa, satu fase di mana kita bisa
menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa. Pada waktu kita berbicara tentang melayani Tuhan, melayani sesama, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu belajar daripada Tuhan Yesus. Dia adalah teladan yang sempurna, Allah yang maha mulia, yang telah menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Dia rela merendahkan diri, dia rela menjadi kecil supaya bisa melayani. Bahkan sekalian, dia itu rela memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Pada waktu kita mengucapkan kalimat demikian, Yesus Kristus rela menjadi kecil, rela merendahkan diri, rela melayani, rela memberikan nyawa hidupnya bagi manusia. Saudara sekalian, konsep ini berseberangan, terbalik daripada konsep dunia. Manusia pada umumnya, dunia ini pada umumnya, saudara sekalian, mau dari kecil menjadi besar, untuk dilayani, untuk diperhatikan. Saudara sekalian, itulah yang dikejar, itu yang diperjuangkan oleh dunia masyarakat pada hari ini. Di Jepang, saudara sekalian, pada satu hari lahir seorang anak laki-laki. Dan setelah anak itu menuju kepada usia yang masih kecil, saudara sekalian, usia anak-anak, rupanya badannya itu lemah, saudara sekalian. Dan setiap hari itu ingusan. Dan dia pun tidak konsentrasi belajar di sekolah. Setiap kali pulang dari sekolah, nilainya jelek, saudara sekalian. Dia tidak pingin sekolah, saudara sekalian, dan juga dia sering kali bolos. Dia terus didorong oleh orang tuanya supaya rajin sekolah, tetapi tidak juga bagus studinya. Memasuki usia remaja pemuda, saudara sekalian, dia berhenti sekolahnya dan dia itu mau cari pekerjaan. Dia adalah seorang yang sangat berminat di dalam perbaikan mobil, bengkel, saudara sekalian. Dan dia cari-cari di mana ada toko bengkel yang terima dia menjadi pekerja, di mana saja dia bersedia. 1, 2, 3 tidak dapat, saudara sekalian. Kemudian satu kali dia mendapat seorang majikan dan dia bertanya, "Pak, saya bekerja di tempat kamu untuk bantu pekerjaan bengkel, boleh atau tidak?" Majikannya bilang boleh. Jadi deal, dia masuk kerja. Waktu dia masuk kerja, saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh majikan kepadanya? Dia bilang, "Kamu jaga anak saya dulu." Ya, jadi tugasnya jaga anak. Kenapa? Karena kita ini montir ini pada sibuk, jadi anak tidak ada yang jaga. Oh, jadi saya tidak ikut di dalam perbaikan mobil? Ya tidak, karena kamu bantu jaga anak. So sekalian, dia setengah kecewa, itu bukan idealnya, tetapi dia jalankan sambil jaga anak, so sekalian. Pada satu hari bengkelnya itu sibuk, so sekalian. Lalu dipanggil, "Kamu ini keluar bantu-bantu juga, so sekalian." Dia akhirnya keluar, so sekalian, ambil obeng apa semuanya, mulai perbaiki mobil. Dan si majikannya lihat, wah ini orang punya bakat ya. Orang bakat itu berbeda dengan orang tidak punya bakat. Ini orang berbakat ya. Besok suruh dia kerja lagi, so sekalian. Satu hari ada satu mobil ambulans macet di tempat yang jauh, so sekalian, hampir 200 km. Minta ini toko untuk tanganin. Dia utus ini anak pergi ke sana, beres, so sekalian. Nah setelah itu sekalian, si majikan lihat ini orang bisa dipercaya. Dia naik posisi sekalian, naik. Sampai satu waktu sekalian, dia sendiri yang buka satu bengkel. Setelah bengkelnya maju sekalian, tidak hanya satu bengkel, dia buka pabrik mobil sekalian. Pabrik mobilnya semakin besar. Nama orang ini adalah Soichiro Honda. Ada yang kenal dia? Atau tetangga kita? Sekalian, dia adalah pendiri mobil Honda yang menjadi salah satu milioner di dunia ini, sekalian. Inilah cara hidup manusia, dari tempat yang paling rendah berusaha naik menjadi semakin tinggi, menjadi semakin jaya, dikenal, dilayani, punya kekuasaan. Tetapi waktu kita melihat hidup Tuhan Yesus, itu terbalik. Dia dari tempat yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling berotoritas, dia merendahkan diri, rendah sampai menjadi manusia, menjadi hamba untuk melayani, bahkan mati di kayu salib
Ini adalah semangat pelayanan, ini adalah inti pelayanan, ini adalah jiwa pelayanan yang diajarkan oleh Alkitab, yang dimanifestasikan oleh Yesus di dalam hidup dan pelayanannya kepada kita, menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Saudara sekalian, kalau kita belum memiliki semangat hati pelayanan yang demikian daripada Tuhan Yesus, selalu mengikuti Tuhan, selalu melayani Tuhan, menjadi satu beban yang berat. Karena itu berlawanan dengan natur kita, berlawanan dengan keinginan kita yang dilayani, yang mau diagungkan, yang mau menjadi naik semakin tinggi. Tetapi saudara sekalian, jiwa hati Tuhan, jiwa hati pelayanan itu rela merendahkan diri. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-31, di dalam bagian firman Tuhan yang kita katakan, yang kita baca, Tuhan mengatakan anak manusia akan menanggung banyak sekali penderitaan. Kemudian ditolak oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi, oleh orang Farisi, oleh orang-orang ahli Taurat, tua-tua orang dari orang Yahudi. Dan kemudian dia akan dibunuh dengan hina dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada waktu Yesus menyampaikan bagian firman ini, Yesus sekalian, dia ingin menyatakan tujuan kedatangannya di dalam dunia ini semata-mata untuk melayani, semata-mata rela menjadi hamba, semata-mata rela memberikan nyawa hidupnya bagi manusia. Artinya sekalian, sebelum Yesus naik ke kayu salib, sebelum tangan kakinya dipantek paku di kayu salib, sebelum dia diludahi, dicambuk, dihina, ditendang orang sekalian, sebenarnya dia sudah tahu itu jalan yang harus dilewati. Dia tahu tetapi dia tidak mengelak. Dia tahu tetapi dia rela menjalankannya. Bahkan dia memberitahukan kepada murid-muridnya, itulah jalan saya, itulah salib, itulah penderitaan yang harus saya lewati. Saudara sekalian, itu adalah satu semangat jiwa pelayanan dari firman Tuhan, dari Alkitab, sekalipun di depan jalannya tidak gampang. Tetapi ini jalan yang mulia, ini kehendak Allah, ini punya nilai, ini punya arti yang kekal selama-lamanya. Pada waktu Petrus mendengar Tuhan berkata demikian, saudara sekalian, dia tidak bisa terima. Alkitab tadi mengatakan, dia menarik Yesus ke samping dan menegur kepadanya. Di dalam Injil Matius mengatakan, hal itu jangan sekali-kali terjadi di dalam dirimu. Saudara sekalian, ini adalah satu tindakan super berani dari Petrus kepada Tuhan Yesus, yaitu menarik dan menegur akan Tuhan Yesus supaya jangan naik ke kayu salib. Karena di dalam konsep daripada Petrus sekalian, Yesus itu adalah Mesias, Raja yang berkuasa, agung, mulia, pemenang. Bagaimana bisa dihina orang? Bagaimana bisa disalibkan? Bagaimana bisa mati? Bagaimana bisa diludahin orang? Ini tidak bisa diterima. Maka dia tarik Yesus. Ini tidak boleh terjadi. Tetapi Yesus dengan keras memarahi dan berkata kepada Petrus, "Enyalah, pergilah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang ada di dalam pikiran manusia." Saya mengatakan ini adalah satu peperangan rohani yang luar biasa. Sesungguhnya apakah yang sedang terjadi, saudara sekalian? Ada tarik-menarik antara konsep dari Petrus, konsep dunia menjadi raja yang memerintah, yang dilayani, saudara sekalian. Ini tidak boleh menjadi satu kegagalan. Sepertinya bagus, tetapi bagi Tuhan Yesus ini adalah ancaman yang sangat berbahaya, yang bisa menjadikan dia tidak jadi naik kayu salib. Itulah dengan keras sekali dia mengatakan, "Pergilah iblis, karena engkau tidak memahami isi pikiran daripada Tuhan." Saudara sekalian, jalan pelayanan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi itulah kehendak Tuhan, dia rela mati dan melayani kita.
Pada waktu Yesus sedang di kayu salib, saudara sekalian, dia sedang menderita 3 jenis penderitaan yang luar biasa. Yang pertama, yang disebut dengan penderitaan fisik. Karena dia punya darah daging seperti saudara dan saya. Waktu kena tusuk paku kita merasa sakit. Waktu dihina, saudara sekalian, kita merasa tidak nyaman di dalam hati. Saudara sekalian, waktu kita melihat film tentang penderitaan Tuhan, dia dicambuk dengan cambuk yang keras dan tajam daripada besi. Berkali-kali dari kepala sampai bawah kaki mengeluarkan darah. Memakai mahkota duri yang sangat tajam itu durinya. Saudara sekalian, dia ditendang, dihina, memikul salib, dan akhirnya dipakukan di Bukit Golgota. Dan itu satu penderitaan secara fisik yang luar biasa. Tetapi juga mengalami yang disebut dengan penderitaan jiwa atau mental. Dia ditolak, dia dihina, ditertawakan oleh orang. Mungkin ada 10, 20, 100 orang di depannya. Semua berkata, salibkan dia, tertawakan dia, hina dia. Saudara sekalian, dengan demikian jiwanya pun tertekan, merasa ditolak, satu hal yang sangat tidak nyaman. Dan dia juga mengalami apa yang disebut dengan penderitaan rohani. Dan dia berseru, "Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara sekalian, Martin Luther mengatakan ini satu ayat yang sangat sulit dipahami. Kenapa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam satu kesatuan yang utuh dan kekal bisa ada waktu tertentu Allah Bapa meninggalkan Allah Anak? Apakah sebabnya? Hanya satu jawaban. Karena waktu itu dia sedang menanggung hukuman. Menanggung upah dosa seisi dunia ada di dalam dirinya. Di saat itulah saudara sekalian, dia mengalami satu penderitaan secara rohani yang luar biasa. Dan dia berseru, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikianlah kasih Tuhan. Demikianlah anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui pengorbanan penebusan Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, dia adalah teladan yang sempurna. Dia telah memberikan contoh pelayanan yang mengabdikan diri, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa. Itu adalah jalan pelayanan. Jalan yang tidak gampang, jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan duri, jalan yang ada air mata dan darah saudara sekalian. Tetapi jalan ini menuju kemuliaan, menggenapkan kehendak Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-34 saudara sekalian. Tuhan memberikan kepada kita satu panggilan supaya berkomitmen kepada Dia. Setelah Tuhan menyelesaikan karya yang mahal dan besar di kayu salib, maka Tuhan menghendaki kita memberikan respon yang sungguh-sungguh atas karyanya yang sangat mulia dan agung itu. Maka dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Sekalian, Yesus berani mengatakan, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, mengikuti aku, lihat contoh teladanku. Karena dia sudah melewati dan menjalankannya. Dia telah benar-benar menyangkal dirinya. Dia benar-benar mengikuti kehendak Allah. Dia benar-benar memikul salib yang berat. Setelah dia menyelesaikan karya ini, dia mengatakan, setiap orang yang mau jadi muridku, setiap orang yang mau menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dia pun harus melewati jalan yang sama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu Tuhan mengucapkan kalimat ini saudara sekalian, dia bukan mau memberikan beban rohani yang besar kepada kita, bukan. Dia bukan memberikan tekanan yang berat bagi hidup kita, bukan. Tetapi dia ingin kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, menjadi orang Kristen yang benar-benar berkualitas baik, menjadi orang Kristen yang benar-benar radikal, menjadi orang Kristen yang benar punya kekuatan, kuasa untuk menjalankan amanat Tuhan di dalam dunia ini.
Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen KTP sekalian. Hanya KTP-nya di Kristen, tetapi jiwa hatinya tidak Kristen. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang setengah hati. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang lemah, diperdayakan, diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang teguh, kuat, kokoh, yang benar-benar radikal, yang hidup bagi kerajaan Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Ikutilah dia dan ikutilah jalannya. Apa artinya menyangkal diri, saudara sekalian? Rela mempertaruhkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan. Merupakan suatu kesiapan hati, menanggalkan hak dan pikiran, rela mengorbankan diri untuk Tuhan dan mengikuti Tuhan. Seorang yang rela menyangkal diri adalah seorang yang rela meletakkan keinginan hatinya di bawah keinginan hati Tuhan. Seorang yang menyangkal diri adalah seorang yang rela menyerahkan pikirannya, konsep arah hidupnya di bawah pikiran dan tuntunan daripada firman Tuhan. Orang yang menyangkal diri mengikuti Tuhan adalah orang yang mohon supaya Tuhan kendalikan hatinya, kendalikan pikirannya, kendalikan perbuatannya supaya boleh hidup seturut maksud kehendak Tuhan. Tuhan sangat memahami. Kita cenderung mengikuti keinginan kita. Pada waktu kita terus mengikuti keinginan kita dan tidak mau menyerahkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan, disitulah kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Saudara sekalian, pada waktu kita benar-benar rela menaklukkan diri, menaklukkan hati kita di bawah otoritas kuasa Tuhan, maka fokus hidup kita bukan kepada keinginan daging dan dunia, tetapi benar tertuju kepada kerajaan Allah, kepada kehendak daripada Tuhan. Seperti Yesus menyangkal dirinya, mengikuti kehendak Tuhan, sehingga seluruh maksud kehendak Tuhan dapat terimplementasi di dalam kehidupannya. Dan Tuhan menghendaki supaya kita seperti Dia. Saudara sekalian, memikul salib, rela menanggung tantangan, rela menanggung kesulitan untuk menjadi murid Tuhan. Seorang teolog yang bernama Kosuke Koyama sekalian, dia mengatakan no handle on the cross. Salib itu sekalian tidak ada pegangan tangannya. Kalau kita berpergian sekalian, koper kita itu ada handle-nya, pegang kita bisa angkat, dorong sebagainya, pintu ada gagangnya sekian kita buka. Tetapi salib itu tidak ada gagangnya. Artinya apa? Salib itu harus dipikul sekalian, tidak bisa ditenteng dengan nyaman dan enak. Ini merupakan satu komitmen kalau kita mau ikut Tuhan, harus siap menanggung penderitaan, menanggung kesulitan demi Injil, demi nama Tuhan, supaya diberitakan lewat hidup kita, kita rela menanggung kesulitan. Setiap orang belum siap pikul salib, maka pelayanan itu menjadi beban yang berat, menjadi pergumulan kesulitan yang sangat luar biasa. Tetapi setiap orang yang mengerti makna salib, di situ ada jiwa pelayanan yang berkobar-kobar di dalam hatinya. Ada seorang pilot dari angkatan udara negara Taiwan, saudara sekalian. Satu hari dia mendengar Injil. Setelah dia mendengar Injil, saudara sekalian, dia diselamatkan oleh Tuhan. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan, dia benar-benar melihat, merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu ajaib, yang meluluhkan hatinya. Lalu dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku mempersembahkan diri hidupku untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Aku bersedia menjadi seorang misionari, supaya Engkau utus di tempat-tempat yang sulit, banyak orang yang belum mendengarkan Injil, supaya saya bisa memberitakan kasih anugerah-Mu di tengah-tengah mereka. Tuhan, pakailah saya. Siap, saya siap. Setelah sekian lama dia berdoa, Tuhan mengatakan, pergi
ke negara Indonesia. Oh ya, Indonesia. Oke Tuhan. Indonesia itu luas. 5 pulau besar. 7.000 pulau-pulau kecil. Tuhan, saya harus kemana? Negara yang begitu majemuk dan begitu luas itu. Setelah itu sekalian, dengan berbagai pergumulan, pergi ke Kalimantan Timur, ke satu desa untuk memberitakan Injil ke sana. Dia bilang, Tuhan, saya taat. Dia bawa koper sekalian. Mulai dari airport Taipei, naik pesawat Boeing 737 yang besar, lalu mendarat di Jakarta sekalian. Sampai di Jakarta sekalian, pindah kapal dari yang besar ke yang kecil, ke ibu kota Kalimantan Tengah. Dari ibu kota Kalimantan Tengah menuju ke desa itu sekalian, naik pesawat capung yang hanya bisa tampung 6 orang, yang kalau terbang di atas itu orang bilang seperti inul, bisa goyang-goyang katanya. Sekalian, sekalipun dia adalah pilot, dia pun takut sekalian karena berbahaya. Tetapi dia jalankan sekalian, turun ke satu tempat yang terpencil, mandi di pinggir kali sekalian, makan menurut cara mereka, dan satu hal, belajar bahasa. Belajar bahasa tidak gampang sekalian. Sering dia ketukar antara potong kelapa dengan potong kepala sekalian. Dia susah bedakan. Kalau potong kelapa enggak apa-apa, tapi potong kepala berbahaya. Sekalian, dia harus menyesuaikan diri, merendahkan diri. Sekalian, itu namanya salib. Penderitaan, harga yang harus dibayar. Seperti Yesus, dari tempat yang tinggi turun sampai terendah di tengah-tengah kita sampai naik kayu salib. Dan itulah jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, ini adalah satu proses rohani yang menjadikan otot-otot iman kita itu bisa teguh dan sanggup melayani dengan kuat, karena Tuhan sudah menjadi contoh bagi kita. Dan Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Mengikut Tuhan artinya terus-menerus sepanjang hidup kita meneladani hidup Yesus Kristus. Saudara tidak akan selesai belajar mengikuti Tuhan, belajar contoh teladan hidup yang suci, yang taat, yang setia, yang kudus sekalian. Itu artinya mengikuti Dia, meneladani Dia, menyerupai Dia, menuruti perintah-perintahnya sampai kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, tumbuh dan melayani Tuhan. Ini adalah proses sekalian. Ini bukan hukum Taurat. Ini bukan beban-beban yang berat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen. Tetapi ini adalah satu roda, satu cara Tuhan mendewasakan kita. Tuhan sangat paham sekalian. Kita cenderung mengikuti arus dunia. Kita lebih ingin ikut keinginan daging nafsu kita daripada memilih mengikuti Tuhan. Sehingga Tuhan dengan sangat tegas mengatakan, ini jalannya dan ini caranya. Seorang penulis Kristen yang luar biasa namanya John Stott sekalian. Dia sekarang sudah menjadi almarhum, pernah menulis satu buku dengan tema The Radical Disciple. Seorang murid yang radikal. Radikal di sini jangan diartikan negatif. Radikal di sini bukan diartikan ya punya satu kegerakan yang jahat, bukan. Tetapi radikal ini menunjukkan benar-benar punya kemauan, benar-benar berbeda, benar-benar kuat di dalam menjalankan kehidupan imannya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang lemah, yang diperdayakan oleh dunia, yang diombang-ambing oleh arus dunia ke kiri dan ke kanan. Tetapi harus menjadi orang Kristen yang radikal, yang kuat, yang teguh, yang sanggup menghadapi kesulitan. Itu namanya
radical disciple. Murid yang benar-benar kuat dan radikal. Saudara sekalian, bagaimana cara kita bisa menjadi murid yang teguh, kuat dan radikal ini? Tanpa satu penopangan sistem yang menjadikan kita itu bisa demikian. Itulah yang Yesus katakan. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Dia. Saudara, kalau kita belum mempunyai konsep yang jelas akan hal ini, kalau kita belum punya kesiapan hati menjalankan ayat 34 yang Yesus berikan kepada kita, itu artinya kita sulit menjadi murid yang radikal, yang teguh dan kuat, maju di dalam iman kita. Dikatakan murid yang radikal itu adalah murid yang tidak terbawa oleh arus dunia. Dunia punya arus yang begitu kuat di samping kanan kita, sekalian. Kalau saudara tidak punya iman yang teguh, yang dikatakan Yesus harus menyangkal diri ikut kemauan Dia, sekalian, saudara akan gampang terbawa oleh arus dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita sulit membedakan siapakah Kristen dan siapakah dunia ini. Karena kita terbawa oleh arus, sekalian. Terbawa arus karena kita tidak punya kekuatan menghadapi arus. Arus itu satu dunia realita yang mengancam, yang mendobrak hidup kita. Kalau tidak sanggup kuat, sekalian, kita akan terbawanya. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Tetapi kalau ikan hidup, dia akan melawan arus. Hanya orang Kristen yang tidak punya jiwa bertumbuh, dia mengikuti arus. Tetapi kalau kita sungguh punya kekuatan, kita akan melawan arus. Murid yang radikal adalah murid yang dewasa, yang sanggup menghadapi tantangan kehidupan, yang tidak karena kesulitan meninggalkan Tuhan dan menyangkali imannya, tetapi sanggup melewati kesulitan yang bisa membentuk karakternya dan menjadikan dia semakin dewasa dan hidupnya menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita, sehingga Dia dengan jelas mengatakan, ikutlah aku, pikul salibmu dan sangkalilah dirimu sendiri. Lepaskan semua hal-hal yang bisa merintangi engkau untuk maju, untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di dalam ayat ke-38, Tuhan memanggil supaya kita melayani Dia, jangan malu dan jangan juga takut, tetapi teguh senantiasa. Tuhan menyelamatkan kita, itu ada satu maksud di belakangnya, supaya kita teguh dan kuat dan bisa melayani Tuhan. Dia memberikan ayat 34 kepada kita, ya, jadilah muridnya, pengikutnya, menyangkal diri, memikul salib, supaya kita bisa apa? Bisa menjadi orang Kristen yang kuat dan sanggup melayani Dia tanpa malu dan tanpa takut. Ini adalah rancangan Tuhan di balik dari karya keselamatannya yang diberikan kepada kita setiap orang. Tuhan itu maha bijak. Di dalam merancangkan melakukan sesuatu, di dalamnya itu pasti ada satu maksud yang sangat penting. Seperti di dalam KU pertama saya mengatakan, kalau hari ini saudara mau membangun sebuah rumah sekalian, maka saudara akan duduk pikir baik-baik dulu. Saudara kalau bangun itu rumah untuk tempat tinggal, saudara akan membuat itu sebaik mungkin, senyaman mungkin, ventilasi bagus, nyaman dan sebagainya. Karena setiap hari saudara akan duduk tinggal di situ. Tetapi kalau engkau mau bangun gudang sekalian, fondasinya kuat, oke. Tetapi tidak perlu rapi-rapi, yang penting aman, bisa tutup pintu sebagainya sudah boleh, barang masuk di dalam sudah boleh. Berbeda dengan bangun rumah tinggal. Atau sudah bangun ruko, beda lagi sekalian. Mungkin bisa lalu lintasnya lebih baik sebagainya. Jadi saudara mengerjakan sesuatu, di baliknya itu ada satu maksud. Untuk apa? Begitu juga Tuhan yang mulia. Dia menyelamatkan kita. Dan di balik itu ada tujuan. Supaya kita diutus menjadi murid dan pelayan Tuhan yang tangguh dan kuat.
Kita tidak perlu malu seperti ayat ke-38. Barang siapa yang malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah dunia yang bengkok dan jahat ini. Pada waktu aku datang kembali di dalam kemuliaan dan kebesaran Tuhan, aku juga akan malu menolak dia. Artinya Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang teguh berani. Orang Kristen yang tidak merasa malu karena Injil dan perkataan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kenapa kita tidak perlu malu? Karena berita dari Injil, inti daripada Injil, itu jauh lebih berharga. Jauh lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu di dalam ayat ke-36, Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, seisi dunia, dan kalau dia kehilangan nyawanya? Memperoleh seisi dunia berarti adalah orang yang begitu kaya, pasti lebih kaya dari Elon Musk sekalian, yang disebut orang terkaya di dunia. Dari Bill Gates juga dia lebih kaya karena seisi dunia. Tetapi kalau dibandingkan dengan dia binasa di dalam kekekalan di neraka, maka satu dunia itu tidak ada artinya. Artinya Injil itu lebih mulia, lebih berharga daripada segala-galanya. Kalau Injil itu begitu berharga, kenapa kamu merasa malu? Injil itu bisa menolong orang, menyelesaikan banyak masalah, menghapus dosa dunia, menyelesaikan kegentaran, ketakutan jiwa hati manusia, melepaskan manusia dari cengkapan iblis kegelapan. Kenapa kita malu memberitakannya? Oleh karena itu di dalam ayat ke-38 Yesus mengatakan jangan malu karena dia, jangan malu karena Injil. Karena ini berita yang sangat berharga sekali. Dan Tuhan mengatakan janganlah kamu takut, karena aku menyertai kamu. Sebelum Yesus naik kembali ke surga, di dalam Injil Matius 28, dia mengatakan semua kuasa yang ada di atas langit, di bawah bumi, semua kekuatan, semua nama, semua pemerintah yang bisa sebut, kuasanya itu ada di dalam tangan saya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah Tuhan tidak sekedar satu amanat kosong. Perintah Tuhan itu disertai dengan kuasa, disertai dengan inti berita, message yang sangat penting yang dibutuhkan oleh dunia. Sehingga itu disebut dengan amanat kudus, amanat agung, dan jangan sampai kita merasa malu dan takut memberitakan Injil itu. Dan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Saudara sekalian, pada tahun 2012 di negara Pakistan ada seorang gadis yang berumur 15 tahun. Namanya Malala Yousafzai. Dia adalah seorang gadis perempuan, 15 tahun, jadi usia remaja menuju ke pemuda. Dan dia sangat berani menulis banyak artikel yang menantang pemerintah waktu itu yang mengabaikan hak perempuan. Dan ini adalah golongan Taliban yang berkuasa. Dan sampai sekarang, hari ini, di Afghanistan, termasuk juga di bagian Pakistan, masih ada masalah yang demikian. Dan si Malala ini sekalian, dia sangat berani menulis berbagai artikel di website, di blog, dan disebarkan. Kemudian dia diancam, kalau kamu melakukan ini, kamu akan bahaya. Apakah lalu Malala menjadi mundur dan takut? Tidak sekalian. Dia tetap menulis. Pada satu kali dia pulang dari sekolah, naik bis yang besar. So sekalian, waktu bis itu berjalan kemudian berhenti di satu halte sekalian, naik 2 prajurit lengkap dengan senjata.
langsung bertanya, yang Malala yang mana? Yang mana? Yang ini. Waktu lihat itu Malala, langsung ditembak, 2 kali tembakan sekalian. 1 kena di sini, dahi. 1 lagi kena di pundak. Dan kemudian si Malala itu langsung dibawa ke rumah sakit. Yang kena kepala ini sekalian, rupanya berhenti sampai kira-kira bagian batok. Jadi tidak masuk ke dalam otaknya. Jadi tidak sampai melukai otak. Yang di bagian pundak ini sekalian dapat ketolong dan darahnya itu dapat diberhentikan. Dan kemudian si Malala ini sekalian ketolong dan hidup. Nah, setelah dia tertolong dan hidup, wartawan bertanya kepada dia, apakah kamu masih tetap mau menyuarakan isi hatimu untuk membela hak orang perempuan? Dia bilang tetap. Jadi saudara sekalian, kepalanya sudah dioperasi, pundaknya sudah dioperasi, mukanya cacat, tetapi hatinya tetap mau bela akan pikiran dan konsepnya. Lalu kemudian di dalam majalah Times menuliskan, dia adalah salah satu wanita yang berani menghadapi kesulitan. Nah, seorang hamba Tuhan mengutip mengatakan, kalau Malala berani membela konsep pikirannya dengan kekuatan yang demikian, mengapa kita orang Kristen malu dan takut memberitakan Injil Tuhan? Sekarang kita percaya Injil punya kekuatan kuasa yang jauh lebih besar daripada segala pemerintahan kuasa di dalam dunia ini. Marilah kita belajar beriman, bersandar kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan keberanian melayani Tuhan dan bersaksi untuk Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, dengan hati yang terbuka kami datang di hadirat-Mu. Mohon Engkau berbicara kepada kami dan menerangi setiap hati pikiran kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau? Tuhan, tolonglah kami berani menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Engkau dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa kami, supaya kami boleh menjadi murid yang kuat, yang teguh, yang radikal, yang berani bersaksi untuk Injil-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, alat-alat-Mu. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Jadikan kami bertumbuh dan kuat di dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami, kokohkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.